cara mengobati cemburu buta yang membakar hati para wanita, terutama tatkala sang suami berpoligami. Al-ghairatu bi fathil ghini al-mu'jamati. Al-ghairatu bermula lafaz ghairah yang bermakna cemburu, bi fathil ghini yaitu dengan fathanya huruf ghin al-mu'jamati yang dititik. Ruya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an qala, telah berkata oleh beliau Ali bin Abi Thalib, ghairatul mar'ati kufrun wa ghairatul rajuli imanun. Ghairatul mar'ati bermula cemburunya seorang wanita, kufrun yaitu kekufuran, wa ghairatul rajuli dan bermula cemburunya seorang lelaki, imanun yaitu keimanan. Artinya adalah apabila seorang wanita telah menikah, maka dia disebut sebagai seorang istri. Seorang istri yang selalu cemburu kepada suaminya itu adalah tanda-tanda bahwa dia tidak bersyukur. Dia adalah wanita yang kufur kepada nikmatnya Allah SWT. Kalau seandainya itu diartikan kufur yang bermakna kafir, keluar dari Islam, malah lebih bahaya lagi. Tetapi tidak, ini yang dimaksud adalah kufur nikmah, yaitu kufur kepada nikmatnya Allah karena sebagai orang yang tidak berterima kasih kepada nikmat-nikmatnya Allah. Sedangkan cemburunya laki-laki adalah tanda keimanan. Mengapa kok sebagai tanda keimanan? Karena laki-laki adalah yang bertugas, yang bertanggung jawab mendidik istri. Sehingga laki-laki wajib cemburu kepada istrinya. Istrinya pegang HP kemana-mana, seharusnya suami itu cemburu seharusnya. Bukan dibalik, sekarang ini dibalik. Wanita yang melihat suaminya pegang HP sudah cemburu, hatinya panas. Karena wanita zaman sekarang ini ingin membalik keadaan dunia ini. Sehingga disebut sebagai dunia terbalik. Yang membalik siapa? Ya dua-duanya, wanita dan laki-laki. Sang wanitanya ingin menggagahi, ingin mengatur ya yang dilakukan oleh seluruh kegiatan suaminya. Sedangkan suaminya adalah suami-suami penakut. Kenapa penakut? Karena wanitanya memberikan pilihan yang tidak enak. Pilihannya tidak enak. Apabila suami saya berani poligami, maka pilih di antara dua hal. Memilih di antara dua hal, pilihannya tidak enak. Yaitu pilih dia atau saya. Kalau suami saya poligami, maka saya minta cerai. Lah ini kan wanita yang sebenarnya wallahu a'lam bishawab ini ya. Wanita seperti ini tuh astagfirullahaladzim. Ini kok mengaku muslimah kadang-kadang ini astagfirullah. Sedangkan propaganda Yahudi Nasrani itu menghina agama Islam ya dengan cara yang diungkapkan adalah poligaminya Rasulullah. Orang-orang Nasrani terutama itu menghina umat Islam. Ya, Muhammad itu seperti ini, seperti itu. Muhammad ya dituduh sebagai laki-laki yang budak seks. Rasulullah SAW dituduh oleh mereka karena apa? Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah yang masih kecil. Lah para wanita zaman sekarang nggak peduli, yang penting suami saya nggak poligami, yang penting nggak poligami, yang penting hati saya ini kan panas nggak kuat, daripada poligami saya minta cerai. Astagfirullahaladzim. Jangan begitu toh mbak. Ya tugas agama Islam ini tugas kita bersama. Cobalah diperhatikan, orang-orang Yahudi Nasrani itu melegalkan seks bebas, perzinahan bebas, asalkan dilakukan dengan suka sama suka. Sedangkan Islam sampai kapanpun tetap haram itu. Islam membolehkan poligami. Terus kemudian para wanita muslimahnya menolak poligami. Terus bagaimana? Apakah kita juga ingin melegalkan seks bebas? Ya jangan begitu. Apalagi para ustadzahnya, mohon maaf, ustadzahnya, bunyainya ceramah di mana-mana, poligami boleh. Poligami itu boleh, dibenarkan dalam Al-Quran dan hadis. Tapi dengan syarat jangan suami saya. Jangan suami saya. Ini kan namanya penghinaan terhadap ayat Allah. Kalau suaminya yang tidak boleh, dia bilang bahwa poligami boleh, kemudian si ustadzah lain juga gak melempar begitu, bunyai lain melempar begitu. Jadi syariat agama Islam dilempar-lempar oleh para bunyai, oleh para ustadzah. Terus yang mau menangkapnya siapa? Ya, agama syariat Islam ini kayak bola dilempar-lempar. Kita ini sudah menjadi bulan-bulanannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sedangkan mereka sudah naik ke bulan berkali-kali. Lah kita masih menjadi bulan-bulanan mereka. Karena apa? Suami-suaminya penakut. Orang-orang muslimnya penakut. Karena apa? Wanitanya sangat menakutkan.
memberikan pilihan kepada suaminya, pilihan yang nggak enak. Ini kan rusak, jadi negara ini rusak, tatanan agama juga rusak, dunia menjadi terbalik. Kemudian wa'an Umar bin Abdul Aziz qol, dan diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz qala, telah berkata oleh beliau Umar bin Abdul Aziz, innamal ghairatu, sesungguhnya halnyalah bermula cemburu, fil harami, yaitu di dalam hal yang haram. Fil harami, innamal ghairatu fil harami. Wa fa ammal halalu fala. Adapun bermula yang halal fala, maka tidak boleh cemburu, tidak ada cemburu. Jadi boleh cemburu, tetapi letakkanlah cemburu itu di dalam hal-hal yang kalau suami itu melakukan yang haram, misalnya suaminya zina, ya. Suaminya kalau menikah lagi itu kan tidak zina. Orang menikah lagi itu tandanya dia takut kepada Allah. Kalau tidak takut kepada Allah, ya sudah aja digarap, ya, tanpa ada akad nikah. Apalagi sampai merawat, apalagi sampai berikan nafkah lahir batin, lebih berat bebannya. Kalau suami menikah lagi itu adalah tandanya dia takut kepada Allah. Kalau tidak takut kepada Allah, sudah digarap itu, namanya suka sama suka, di pojokan aja jadi. Oleh sebab itu pahamilah syariat Islam ini dengan kafah, dengan yang sempurna. Qala ba'dul ulama'i, qala telah berkata ba'dul ulama'i, oleh sebagian para ulama, al-ghairatu bahimiyatun. Al-ghairatu bermula cemburu, bahimiyatun yaitu sifat kebinatangan. Jadi ghirah itu adalah binatang, sifatnya hewan. Wa dharbun minal bukhli, dan satu bagian minal bukhli dari kekikiran. Dari kikir, medit, nyengit, sekek, dalam orang Bugis bilang. Jadi ghirah, cemburu itu adalah sifatnya hewan, sifatnya binatang yang tidak mau berbagi. Dan juga termasuk dari satu bagian rasa kikir. Si kikir itu dalam bahasa Jawanya nyengit, medit, nyetitil, sekek. Jadi karena dia tidak mau berbagi. Sadarilah, jangan terlalu bakhil jadi manusia itu. Karena apa? Berbagi itu indah. Kalau manusia tidak mau diuji oleh Allah, ya jangan hidup. Laki-laki punya tugas masing-masing, perempuan juga tugas masing-masing. Jangan dicampur-campur. Jangan ingin, ya, menyamaratakan gender. Kalau menyamaratakan gender, kenapa Allah menciptakan ada laki-laki dan perempuan? Toh kalau memang sama, ngapain ada laki-laki, ngapain ada perempuan? Karena memang ada laki-laki dan perempuan, maka adalah berbeda. Nggak bisa perempuan seperti laki-laki dan laki-laki juga nggak bisa seperti perempuan. Oleh sebab itu tugas masing-masing harus disadari dengan masing-masing. Jangan dicampur-campur. Di saat mencari nafkah suami, di saat mencari mahar suami, di saat ngurusi ini suami. Tapi di saat suami mau poligami, dia nggak terima. Ini kan astagfirullahaladzim, sulit. Wakila, dan dikatakan al-ghairatu bermula cemburu, fil hubbi di dalam cinta, taj'alu yaitu menjadikan oleh dia al-ghairah an-nisaa pada para wanita kal atfali, yaitu seperti anak-anak. La yardawna yang tidak ridho, tidak rela oleh mereka atfal, siwal imtilaki yang selain kepemilikan. Maksudnya bagaimana? Cemburu itu, cemburu dalam hal cinta maksudnya adalah menjadikan para wanita itu seperti anak-anak. Coba kita perhatikan anak-anak itu. Anak-anak yang namanya anak-anak masih bayi, itu coba kita goda saja lagi nih. Ayo ibunya, tak ambil ayo ibunya, itu pasti nggak boleh. Langsung nangis. Uang mainannya aja, ayo tak ambil ya mainannya, itu nggak boleh. Itu kan cemburu namanya. Jadi wanita kalau cemburu itu persis anak-anak. Persis anak-anak itu yang mainannya itu digoda oleh si A atau si B. Yang ibunya itu pura-pura diminta oleh si A atau si B, nggak boleh nangis. Ya seperti itulah cemburu. Lah kok masih dirawat? Kan aneh. Oleh sebab itulah para kaum muslimah hendaklah berjuang jihad mengalahkan rasa cemburunya masing-masing. Karena kalau wanita jihad mengalahkan rasa cemburunya, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang-orang yang mati syahid. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda oleh beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla katabal ghairata 'alan nisa'i. Innallaha, sesungguhnya Allah azza
yang maha perkasa oleh Dia Allah wa jalla, dan yang maha agung oleh Dia Allah. Kataba, yaitu telah menetapkan oleh Dia Allah al-ghairata, pada rasa cemburu, ala nisa'i, atas para wanita, wal jihada, dan Allah telah menetapkan jihad, ala rijali, atas para lelaki. Faman sobaro, faman, lalu bermula siapa saja, sobaro, yang sabar oleh dia, man, minhunna, dari jenis mereka para wanita, imanan, dengan suatu keimanan, wahtisaban, dan dengan penuh pertimbangan. Karena maka ada laha, baginya dia, man, yaitu wanita, laha, baginya dia, mannya adalah wanita, mithlu ajri syuhadai, mithlu ajri syuhadai, oleh semisal atau sepadan pahalanya orang-orang yang mati syahid. Akhraja, telah mengeluarkan pada hadis At-Tabarani, oleh Imam At-Tabarani, fil Mu'jamil Kabir, di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, nomor hadis 9897. Wal Bazzar, dan oleh Imam Al-Bazzar fi Musnadi, di dalam Musnad beliau, nomor hadis 1490. Jadi jelas bahwa Allah SWT telah menetapkan rasa cemburu itu memang yang menetap di dalam hatinya, hati sanubari para wanita. Sedangkan Allah SWT menetapkan jihad, perang, mencari nafkah, keluar rumah itu kepada laki-laki. Oleh sebab itu Rasulullah SAW memberikan penjelasan, barang siapa wanita yang sabar, mampu mengalahkan rasa cemburunya dengan rasa iman dan penuh pertimbangan, maka dia akan memiliki pahala sebagaimana pahalanya orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu sangat luar biasa. Bahkan mayatnya saja tidak perlu dimandikan. Kelak di yaumil qiyamah dia akan masuk surga bi ghairi hisabin, tanpa hisab. Kan enak. Oleh sebab itulah para wanita muslimah sekali lagi harus berjuang jihad, mengalahkan rasa cemburunya. Jangan sekali-sekali memberikan pilihan kepada suaminya dengan pilihan yang tidak enak. Apa itu pilihan yang tidak enak? Yaitu tadi, pilih dia atau pilih saya. Kalau kamu pilih dia, maka ceraikan saya. Ini kan pilihan yang nggak enak. Laki-laki muslim yang soleh tentu lebih menyayangi keutuhan keluarganya. Tidak mau dia menceraikan istrinya. Tetapi istrinya tidak diceraikan itu langsung merasa bangga. Lah istri yang digitukan, Masya Allah, ini kita berjuang berdakwah demi tegaknya syariat agama Islam bersama-sama. Di akhir zaman ini sudah zaman canggih, orang bisa zina lewat internet, lewat WA, lewat Facebook, lewat macam-macam. Lah kok wanita muslimahnya masih enjoy saja. Toh yang dinikahi itu juga sesama wanita. Coba kalau yang dinikahi suaminya itu laki-laki, dia cemburu, itu boleh. Ini kan yang dinikahi sesama wanita, sesama kaumnya. Ya, ini masalah poligami adalah masalah antar wanita. Oleh sebab itu kalau ada orang yang bilang bahwa poligami itu menyakiti hati istri yang mana? Istri yang pertama itu ya iya. Kemudian istri yang kedua kan masuk di dalam rumah tangga itu. Cuman masalahnya nanti kalau ada istri kedua pun akan cemburu kalau ada yang ketiga. Ini kan masalah ruwet. Istri ketiga dia akan cemburu lagi kalau ada istri keempat. Ini masalah wanita, masalah yang paling ruwet. Ya, oleh sebab itulah menjadilah wanita yang qanaah, yang riman. Takdirnya adalah seorang wanita yang solihah, yang membantu perjuangan dakwah suami. Jangan juga sekali-sekali mengatakan begini, kan sunnah-sunnah masih banyak, ngapain ngambil sunnah itu? Sunnah, ini kan sunnah, ini maksudnya apa sih? Nikah itu bukan masalah sunnah atau tidak sunnah. Nikah yang pertama juga sunnah, kedua sunnah sama. Sehingga kalau ada laki-laki yang poligami selalu mengatasnamakan sunnah Rasul katanya, ini juga salah. Karena apa? Poligami itu memang sudah ada sejak zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh sudah ada poligami. Kemudian setelah banjir bandang, Nabiullah Ibrahim juga poligami. Kemudian Nabi-Nabi Bani Israel, contohnya Nabiullah Dawud punya istri 99. 99, coba bayangkan. Istri kok 99. Kemudian anaknya Nabiullah Dawud yaitu Nabiullah Sulaiman alaihi salam, istrinya berapa? 1000. Coba bayangkan 1000. Lah suamimu baru ingin nambah satu lagi menjadi 2. Itu kok kamu sudah menghalang-halangi dengan menantang-nantang minta cerai. Coba bayangkan, lihat hatimu. Kayak apa sih hatimu? Ya. Kemudian laki-laki yang selalu bilang bahwa soal poligami itu sunnah Rasul juga salah. Salah ngaji yang benar.
Poligami itu adalah solusi problematika di antara para wanita. Laki-laki berada di tengah-tengahnya, mendamaikan di antara para wanita. Itulah yang benar. Jadi makanya Rasulullah SAW mengatur poligami, maksimal kaum muslimin hanya boleh memiliki 4 secara bersama-sama, 4 wanita secara bersama-sama. Kalau seandainya satunya dicerai kemudian ditambah satu lagi nggak masalah, asalkan tidak boleh lebih dari 4. Terakhir, pesan kami kepada saudari-saudariku kaum muslimah yang ingin menjadi wanita-wanita yang sholihah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentunya semakin disayang oleh suami-suaminya, maka hendaklah dia berjuang dan berusaha serta berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari rasa cemburu yang membabi buta. Minimal berdoa seperti ini, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minasyiqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaq wa a'udzubika minal ghairati fil halal wa min su'il ahwal bifadli sholawati ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya ulang, Allahumma inni a'udzubika minasyiqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaq wa a'udzubika minal ghairati fil halal wa min su'il ahwal bifadli sholawati ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maknanya kurang lebih begini, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzu yaitu berlindung oleh aku bika kepadamu, minasyiqaqi dari perpecahan, wan nifaqi dan dari kemunafikan, wa su'il akhlaqi dan dari buruknya kelakuan, wa a'udzu dan berlindung oleh aku bika kepadamu, minal ghairati dari kecemburuan, fil halali di dalam hal yang halal, wa min su'il ahwali dan dari keburukan beberapa keadaan, bifadli sholawati dengan fadilahnya beberapa sholawat, ala nabika atas nabi Muhammadin ialah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lamu biswab. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.